Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadza faslun. Artinya bermula ini, yaitu suatu fasal. Wattafaqu ala anna man tayaqqanat ta'aratu wa syakku fil hadasi fa innahu baqin ala ta'aratihi. Sepakat rempuk ulama ahli fuqaha apa ala anna man tayaqqana ta'aratu wa syakku fil hadasi, tentang orang yang yakin, tentang orang yang yakin bahwa dia masih punya hadas atau dia ragu-ragu dalam hadasnya itu udah batal apa belum, batal apa kagak, ya, di dalam untuk melakukan apa, sembahyang. Kan ada ya orang kadang-kadang jalan terburu-buru dari rumah mau ke masjid sembahyang zuhur, emang perutnya dari rumah mules, dia pikirin nyampe di masjid, gua tadi kentut apa kagak ya jalan, kentut apa kagak jalan ke masjid tadi, dia pikirin aja. Mana yang kita menangin? Kalau memang perasaan kita enggak apa, enggak buang angin, ya, perasaan kita, jadi melalui perasaan, ya, yang mana yang kita menangin? Apakah syak, apakah to'arah? Syak. Jadi kalau kita menangin syak, ambil wudu dulu. Nah, ya, ambil wudu dulu, baru sembahyang. Kalau memang kita menangin yang to'arah, enggak, perasaan gua enggak, nah, ya, udah enggak aja perasaannya, enggak apa, enggak ada, enggak kentut, udah langsung sembahyang, ya. Itu ada dua pilihan. Kita dari rumah jalan terburu-buru, emang dari rumah perut udah mules, sampai di masjid naik, perasaan gua tadi gua kentut apa kagak ya, aduh, kentut apa kagak, kenapa kentut kecil ya, kalau kentut besar mau kentut gede kita tahu ya, berasa. Nah, itu tinggal perasaan kita ya. Jadi yang mana yang kita menangin? Kalau memang kayaknya kagak, ya udah yang apa, yang to'arah, yang suci aja udah kita menangin. Dah kagak kentut gua, langsung aja sembahyang, ya. Jangan kentut gede, ngaku nggak kentut, ya salah ya. Jadi melalui insting dan perasaan kita, ya. Kalau kita memang ragu-ragu, kentut apa kagak ya, kentut apa kagak tadi ya gua ngambil wudu udah kelamaan dari jam 10, sembahyang zuhur jam 10 udah ngambil apa, wudu. Dia pikirin mau sembahyang zuhur, gua tadi kentut batal apa kagak, batal apa kagak, nah, berarti apa, terus sembahyang, nggak usah ngambil wudu lagi. Tuh antara to'arah dan syak, suci dan ragu-ragu. Fa innahu baqin
ala to'aroti, maka yang paling bagus kita apain? Kalau memang kita ragu-ragu, gua kentut apa kagak ya, karena ngambil wudunya udah kelamaan ini ya. Nyolek perempuan kagak, kentut perasaan gua kagak ini sampai sekarang. Fa innahu baqin ala apa? To'aroti. Udah kita menangin yang mana? Yang suci. Kagak, enggak batal gua dari jam 10, dari jam 11 sampai sekarang. Tuh, ya. Tuh yang kita menangin. Kalau memang kita menangin, wah gua mau wudu lagi dah, wudu lagi gua dah. Nah itu namanya orang gak ngaji ya. Nggak apa? Nggak ngaji, padahal masih apa? Masih suci, masih suci. Karena ketidakan ilmunya tidak nyampe, berarti dia wudhu lagi dah. Wudhu lagi dah. Ini yang wudhu lagi. Ya, itu orang yang ngaji namanya. Kalau orang yang ngaji, dia bisa berpikir, gua enggak kentut perasaan gua, walaupun dari jam 10 gua ngambil wudhu, ngambil air sembahyang sampai sekarang, sampai zuhur masih suci aja udah ya. Kecuali kita yakin memang udah jam 11 kita apa kan kentut berasa ya, ngambil wudhu. Kalau dari jam 10, dari jam 11 kita menahan hadas kita, air sembahyang kita, waktu zuhur kita enggak batal, walaupun lama. Kita bikin apa? Kita tinggalkan yang ragu-ragu. Illa Malikan, kecuali pendapatnya Imam Malik. Fa inna ta'ira mazhabahu annahu yubna alal hadasi wa yatawaddo'a. Kalau Imam Malik lain lagi pendapatnya, punya wudu, punya air sembahyang dari jam 11, zuhur jam 12, kemudian nyampe di masjid, dari rumah nyampe ke masjid lagi azan ya. Wudu gua batal apa kagak ini ya, gua ngambil wudu dari jam 10 atau jam 11, ragu-ragu. Kalau memang dia ragu-ragu, maka hukumnya batal air sembahyangnya itu menurut pendapatnya Imam Malik. Padahal belum batal, karena dia ragu-ragu, maka hukumnya batal air sembahyangnya. Ke kolam dulu sono ya, ke kolam dulu. Itu menurut pendapatnya Imam Malik. Makanya bas saja udah, dari rumah udah punya wudu, nyampe ke masjid jangan dipikirin gua batal apa kagak jalan ini ya ke masjid, nggak usah ya. Jangan dipikirin batal apa kagak, tujuan kita mau apa? Mau sembahyang. Tuh ya, kalau memang kentut gede kita dengar, kita berasa ya batal ya, batal. Apalagi menurut Imam Malik, ragu-ragu aja udah batal air sembahyangnya ya. Udah. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Nyampe di masjid jangan bimbang, gua batal apa kagak air sembahyang gua ini ya. Kalau gua jalan dari rumah atau ngenjut sepeda dari rumah, batal apa kagak ini ya wudu gua. Jangan ya. Kalau emang nggak batal, udah nggak batal. Jangan dipikirin, jangan diragu-raguin lagi.
Kalau diragu-raguin lagi, menurut pendapat Imam Malik batal. Batal. Gimana Ustaznya? Ah, Kalau di Mekah ini bicara Mekah ya. iya. Kemudian kan Jumat itu. Jumat kan lagi sholat kan udah mati kan udah habis kan. Kemudian itu ada kita kan apa namanya datang dah. Ya kentut dah. Sedangkan itu kita jauh nih, gimana Ustaz? Kalau kita dalam pergi haji, ya, pergi haji, pas hari Jumat ngikutin sembahyang Jumat, punya wudu, nah, punya wudu. Di situ kita udah apa? Udah sembahyang Jumat, kemudian kita mau tawaf sunnah, nah, udah kelar Jumat, kemudian apa? Kan kentut, ngambil wudu apa terus? Pertanyaannya begitu. Kalau kita pakai Imam Syafi'i, suruh ngambil air sembahyang dulu, wudu dulu, ya, jalan ke Dungsak sono, ke Dungsak sini, ya, turun ke bawah, lama. Ya. Udah, walaupun kita habis sembahyang Jumat batal, karena kita mau tawaf sunnah, ya, kita pakai siapa? Pendapatnya mazhab Imam Malik. Walaupun kita udah kentut, yang nggak punya wudu, tawaf aja, muter aja udah, ya. Muter terus sampai kelar. Itu Imam Malik pendapatnya, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i suruh ngambil wudu dulu kita. Nah, mau ngambil wudu dulu, mauan terus. Nah itu pakai Imam Malik namanya, ya. Kalau kita ngambil wudu dulu nggak kelar sejam dari atas, kan sumur di bawah, ya. Itu kita turun lama, simpangan orang, kaki perempuan, orang yang gede banget, orang yang hitam banget, orang yang bule banget, macam-macam. Kelar wudu, nyolek lagi kita. Semua orang banyak, ya, ribuan, bukannya ratusan. Nyolek lagi, balik lagi, nggak kelar-kelar. Maka kita bermazhab kepada mazhab Imam Malik. Itu orang yang otaknya pinter, otaknya cerdas, ya. Pakai Imam Malik, kelar bentaran tawaf. Ya. Kalau gua pakai Imam Syafi'i, udah kelar wudu, nyolek lagi, mau jalan tawaf, belum sampai tawaf udah nyolek lagi orang, enggol. Nah itu orang yang geblek namanya, otaknya nggak berjalan, nggak berjalan. Makanya kita ambil singkat, pelajari kitab ini. Mazhab yang 4, ada yang ngata boleh, ada yang ngata kagak. Orang ngata kagak boleh kita pakai, kecuali lagi kita apa? Lagi kita kesusahan tuh. Ya. Ada mangga, udah ngaji dina pun manggannya di pinggir jalan. Ada yang buahnya di dalam, ada yang buahnya ke jalanan. Yang di jalanan walaupun diomelin halal kita apain? Kita makan, kita jambet. Nah, hukumnya halal boleh. Tapi menurut hukum bahasa, hukum kampung, hukum negara, songong. Kata Abang Haji Jinah, lu minta kagak apa kagak, mangga gua lu apain? Lu petik. Tuh, padahal yang petik di apanya? Di
di jalanan, itu hukumnya boleh kita apain, kita petik, kita makan halal, ya. Halal. Walaupun kita nggak permisi, nggak minta, tapi berbeda dengan hukum adat, ya. Songong, dodol, kagak sopan, nah, itu, ya. Nggak sopan. Padahal Allah menghalalkan, ya, bagi buah yang ada di jalanan, walaupun ada orang yang nanam. Tuh, siapa kata yang nggak boleh itu dosa haram? Boleh, ya. Boleh, walaupun nggak permisi, nggak minta. Tapi hukum alam apa? Beda, ya. Beda. Sama dengan orang akad nikah, ada yang pakai KUA, ada yang pakai amil setempat. Kalau pakai amil setempat berarti kita udah sah lahir batin. Kalau pakai amil berarti sah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sama negara enggak diapain, enggak diakuin. Mana yang lebih kuat, hukum Allah atau hukum negara? Ada orang yang nikah sama amil udah halal, ada yang ngacak nggak sah, ada. Cuma bedanya, ya, sah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sama hukum negara nggak diapain, nggak diakui, nggak ada surat menyuratnya. Bedanya itu. Tapi yang lebih kuat ialah apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam, Ibu Hawa pakai surat enggak sama KUA? Hah? Nikah di surga ada bukunya enggak? Agak. Enggak ada, ya. Langsung Nabi Adam mengucapkan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh mas kawinnya. Tapi di dunia sekarang ada yang nulat enggak? Agak ada, walaupun aki-aki menenek-nenek juga ada maharnya, ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Apakah duit cepek? Apakah emas 5 gram? Nek, lu buat nikahin pakai selawat aja ya. Mau nggak tuh nenek-nenek? Kagak mau, ya. Nggak ada yang nulat, itu doang itu tuh, ya. Ada mungkin ya di mana-mana. Ya. Kalau udah saling cinta, saling suka, udah baca apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata nenek-nenek? Qabil tuh saya terima. Apa kata Ibu Hawa? Qabil tuh saya terima mas kawin saya. Apa yang tadi dibaca sama Abang Adam? Kalau sekarang kan nggak ada, kabur itu nenek-nenek. Ngapa? Nggak dibawain duit. Duitnya berupa apa? Sholawat. Buat apa anda kata sholawat? Dimakan kagak enak, ya tuh, ya. Sampai sekarang belum ada yang ngulan.
Ada nggak yang nulad? Ada. Ya ada. Ya, nggak mau. Dah lu gue bawain duit 50 juta sama emasnya 50 gram. Mau nggak? Mau. Sekarang begini dah, bawain duit, bawain mas kawinnya, sholawat aja dah. Bagaimana lu? Terima nggak? Ogah. Tuh. Walaupun dia nenek-nenek nyebutnya ogah. Tuh. Nahnu ana fi zamanina wa antum fi zamanikum. Itu kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Syaibur Ratib. Waktu saya di zaman saya begini, nanti kamu di zaman kamu enggak begini lagi, udah beda dengan zaman gua. Itu kata siapa? Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beda jauh. Di zaman gua enggak ada orea, kata Habib Abdullah. Tapi tetap gua masih makan nasi, masih tumbuh itu padi. Coba sekarang, jangan taruhin orea, jangan taruhin obat, tumbuh nggak? Tumbuh. Cuma nggak berbuah. Tuh, ya. Tuh artinya, ya benar juga ya kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Zaman dulu belum ada favorit seperti air ini. Ini kalau mau ditarik favorit penuh mau uget dalamnya. Ya, tuh. Kalau kita enggak minum ini, enggak makan barang-barang yang tercampur sama orea, sama yang barang-barang subhat, kita enggak makan, enggak minum. Jangan makan nasi berarti kita. Kalau nasi dari beras dari padi campur sama apa? Tanamnya, sama pupuk. Begitu makan sayur bayam dipupukin juga. Kangkung sama apa lagi? Nah, kalau memang yang subhat kita enggak makan dari dulu sampai sekarang, kita mau ke Bekasi enggak pakai motor, enggak pakai mobil, enggak pakai skuter, enggak pakai beca, enggak pakai sado, langsung kita bismillahirrahmanirrahim, gua mau belanja ke Bekasi, nyampe tuh ya. Ini gara-gara ini nih ya. Jadi penuh barang subhat, makan subhat, udah makan mie, makan apa, udah semuanya penuh sama subhat, tapi enggak dosa, hanya terhalak. Makanya doa kita lama diterimanya ya, enggak langsung. Kalau emang kita enggak makan barang-barang yang subhat ya, selain haram, setiap kita habis sembahyang ya, kita minta duit, turunin saya duit sekarung ya Allah, gabrung, dijatuhin dengkulnya sampai otek. Ya. Sekarang kita minta rezeki ya Allah, lama pakai 2 hari, 1 hari baru dikabulin ya. Sebab kita terhalang dengan barang-barang yang apa? Yang subhat. Banyak orang nggak ada yang warok. Siapa orang yang warok di sini? Nggak ada. Kalau kata ada yang warok di sini, suruh kemari sini. Nggak ada. Orang asal dia minum ini udah habis. Sebab ini penuh dengan favorit. Dia makan Indomie, dia makan sayur bayam, dia makan nasi. Itu udah mengandung subhat, waroan udah hilang semua ya. Siapa yang nyanggup menahan barang yang subhat? Siapa?
mati. Enggak makan nasi, karena makan nasi subhat. Kagak minum, subhat. Minum kelapa, air kelapa, pun kelapanya ditanamnya pakai pupuk, subhat juga. Air hujan, minum dah tuh air hujan ya. Minum doang, hidup apa mati kira-kira? Minum doang orang. Sedangkan yang makan, minum, ngelebok, mati ya. Itu tuh namanya kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Makanya penting kita di dalam perut ibu, kita di dalam perut emak selama dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan sudah ditentukan umur lu bahannya 40 tahun. Tuh, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulis di Lauhil Mahfuz. Lewat sedetik habis. Walaupun lagi berak, lagi makan, lagi tidur, mati udah. Sebab ditentukan oleh Allah 40 tahun. Wa birrukhsatit ta'allumi, Allah memberikan rukhsah, pemberian penambahan umur kita bit ta'allum, dengan sebab apa? Dengan sebab belajar, menuntut ilmu, duduk di majlis taklim yang tadinya dari 4 bulan ditentukan oleh Allah 40 tahun umurnya. Karena ngajinya sering, rajin, maka diberikan imbalan rukhsah umurnya 40 tahun lagi. Jadi berapa tahun? 80, jadi 80 tahun. Oh, ya, diberikan penambahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita enggak tahu, bawaannya segen aja segen. Ngapain? Ngaji, duduk di majlis taklim, padahal karomahnya banyak ya. Nulungin orang yang lagi diseksa di tanah ya. Padahal kita tulungin, kita lewat pulang haji tuh nulungin orang, itu karomahnya ya. Umur kita jadi apa? Jadi lebih, aturan 40 jadi 80, diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya. Alhamdulillah, walaupun berat langkah kita, segen bawaannya ya. Ngantuk aja bawaannya, repot bawaannya, itu kita lewatin. Alhamdulillah. Beruntung sekali orang yang apa? Yang bisa melewati batas-batas kesengsaraan. Tuh ya, kita ngucapin alhamdulillah. Wa huwa bis sholati, wa huwa bis sholati. Wa huwa, kemana itu murojahnya? Pendapat udah ngelewatin ya. Wa qala Hasanu in syakka fil hadasi, ya itu ya. Wa qala Hasanu, dan pendapatnya Imam Hasan, in syakka fil hadasi, jika kita udah punya wudu ragu-ragu, nih kata Imam Hasan, karena ngambil wudunya udah kelamaan, dari sembahyang zuhur sampai asar
wudu gua udah batal apa belum ini? Jangan dikata gitu, ya. Jangan nyebut begitu. Kalau emang belum batal, apalagi terus nyambung dari asar terus kemana? Ke maghrib. Wudu gua dari zuhur sampai maghrib ini batal apa kagak ya? Jangan begitu. Ya. Jangan dikata gitu. Diem aja udah kalau memang kita enggak merasa batal. Tuh. Kan gua udah makan soto, makan gado-gado. Tapi batal enggak? Kentut enggak? Nyolek perempuan lain enggak? Lah kagak batal ya. Walaupun udah makan gabus, udah makan kura, ya enggak batal. Apanya? Air sembayangnya. Ada orang yang nahan dari zuhur sampai isya, nahan wudu. Ada banyak, kalau itu banyak ya. Kalau memang itu makannya terjaga. Kalau kita kan makan kita udah macam-macam. Macam-macam, makan jengkol, makan sayur, gado-gado, ya, macam-macam. Nggak kuat lama, dan ntar buang angin, ya. Wa huwa fis sholati bana ala yaqinihi wa madha bis sholati. Jadi kata Imam Hasan, jika kita ragu-ragu dalam punya wudu, mau sembahyang karena wudunya udah kelamaan, bana ala yakinihi wa madha fi sholati. Udah, nggak usah dikata apa. Gue udah batal ini kayaknya. Jangan begitu, jangan kata gitu lagi. Udah kalau emang nggak batal, udah nerusin aja dari zuhur sampai subuh. Kalau emang nyanggup nahan wudu. Kalau sampai subuh mau kebangetan kali dah ya. Sampai isya. Ya, nggak tidur berarti. Ya. Sampai isya, dari zuhur sampai isya itu juga langka ya manusia yang nahan wudu. Paling sewaktu-waktu aja yang nahannya. Tuh. Jadi kalau kita memang punya wudu nggak batal dari waktu ke waktu. Jangan ragu-ragu. Nerusin aja ya. Tuh. Wa in kana fi ghairi sholati akhadha bisyaqi. Kalau memang bukannya kita pakai wudu udah kelamaan, kita misalnya membaca Quran, memegang Quran. Nah, kalau memang kita membaca Quran akhadha bisyaqi, gua udah batal apa kagak ini ya? Karena udah kelewat waktu. Gua ngambil wudu aja dah. Karena baca apa? Baca Quran. Tuh. Ya. Kalau memang kita untuk baca Quran tujuannya disuruh apa? Akhadha bisyaqi. Kita ambil wudu. Ya. Kalau memang kita terus sembahyang, udah sembahyang, yang penting gua nggak kentut, nggak batal, boleh. Kalau memang tujuannya untuk ngaji, baca Quran, suruh ambil air sembahyang lagi. Tiap waktu. Tuh bedanya ya. Jadi kalau untuk sembahyang terus, yang penting nggak batal. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran, nyentuh, ya, nyolek, ngebet, baca, itu suruh apa?
suruh uduk dulu. Itu bedanya. Jadi beda. Nah, itulah pendapat 4 mazhab, ya. Pendapat 4 mazhab yang apa? Yang perlu kita ketahui dan kita pelajari. Bok-bok kita terlantar di mana kita berada, situasi gimana kita berada, keadaan bagaimana kita berada, boleh kita apa? Pilih yang mana ini yang boleh, yang mana ini yang enggak. Oh, kata si anu boleh, sedangkan gue lagi begini nih. Nah, boleh, itu yang kita apa? Itu yang kita ambil, ya. Itulah perbandingan 4 mazhab. Bisa ya? Banyak talil, ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ad. Al-Fatihah.